Hamka dan Soekarno merupakan pasangan sahabat karib. Persahabatan mereka begitu dekat hingga Soekarno mengajak hijrah Hamka ke Jakarta untuk tinggal di sana. Ilmu agamamu begitu luas, pandangan politikmu pun sangat baik. Aku mengagumimu, Hamka. Akan kuundang engkau untuk ceramah mengisi acara Hari Raya Besar Islam di Istana Negara, serta menjadi imam hari raya. Aku hanyalah manusia biasa yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Aku hanya memanfaatkan semaksimal mungkin akal pikiran yang sudah Tuhan berikan, Soekarno. Kau begitu rendah hati, Hamka. Hubungan Hamka dan Soekarno begitu sangat dekat. Tapi sampai di satu masa, Soekarno memiliki konsep Nasakom dan selalu dikumandangkan dalam pidato kepresidenan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara ini sungguhnya terbagi dalam 3 hal. Hal yang pertama, kaum nasionalis. Hal yang kedua, kaum agamis. Dan hal yang ketiga adalah kaum komunis. Maka dari itu, saya atas nama Presiden Republik Indonesia memberikan sebuah konsep ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Hidup Nasakom! Hidup Nasakom! Hidup Nasakom! Hidup Nasakom! Hidup Nasakom! Ideologi Nasakom terus digaungkan di setiap pidato kepresidenan oleh Soekarno. Bahkan ideologi tersebut sampai ke luar negeri. Hamka serta Masyumi sangat tidak setuju terhadap konsep ideologi Soekarno. Mereka pun mengadakan rapat internal Masyumi. Bagaimana ini? Paham komunis sudah mulai menyebar di seluruh pelosok penjuru bumi Nusantara. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ini? Sedangkan jikalau kita melawan negara, tentu konsekuensinya akan terjadi pada kita semua. Paham komunis merupakan sebuah paham yang sangat berbahaya, karena orang-orang komunis adalah orang-orang yang tidak percaya ada Tuhan. Mereka ateis. Mereka menganggap Tuhan adalah buatan manusia. Kita harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkumpulan tersebut diketahui oleh kaum komunis hingga mereka menyimpulkan dan bahkan menuduh Hamka yang tidak baik. Perbedaan kesepahaman politik antara kedua sahabat sejati mulai begitu kontras hingga akhirnya Hamka dijebloskan ke penjara atas fitnah PKI dan Masyumi dibubarkan. Lapor Pak,
Saya mendengar apa yang menjadi bahan pembicaraan rapat internal Masyumi, Pak. Mereka berencana ingin menangkap dan membunuh Bapak. Serta kelompok-kelompok Masyumi ingin menjual negara pada bangsa Malaysia. Apa? Apakah yang kau bilang itu benar adanya? Kurang ajar Hamka. Sudah mulai membelot dan sudah mulai berani. Bubarkan organisasi Masyumi. Tangkap Hamka. Jebloskan ke penjara serta antek-anteknya. Baik, Pak, laksanakan. Fitnah PKI yang ditudingkan kepada Masyumi dan Hamka sesuai rencana mereka. Soekarno pun terjebak atas fitnah tersebut. Hubungan kedua sahabat sudah mulai putus. Para PKI pun segera menangkap Hamka di kediamannya serta membubarkan organisasi Masyumi. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saja. Jangan bergerak, jangan bergerak. Hamka, ikut kami. Kau sudah berani merencanakan pembunuhan pada Soekarno. Ayo ikut kami ke kantor. Apa? Apakah Hamka berencana membunuh presiden? Jangan bergerak. Angkat tangan. Seluruhnya angkat tangan. Organisasi Masyumi mulai hari ini bubarkan instruksi presiden. Hamka dan seluruh anggota Masyumi dibawa ke kantor polisi. Mereka semua diinterogasi, bahkan disiksa oleh para komunis. Hamka, aku tidak sangka kau yang dianggap alim ulama, tapi ternyata kau berpikiran picik. Kau berserta Masyumi berencana membunuh presiden dan ingin menjual negara pada Malaysia. Apa yang kau katakan semua itu adalah fitnah. Soekarno adalah sahabatku. Mana mungkin aku berencana membunuhnya. Bohong. Jangan kau mengelak, Hamka. Ayo jujur saja, Hamka. Demi Allah, saya tidak pernah berencana demikian. Tidak usah membawa nama agama di ruang sini, Hamka. Bagaimana dengan rencanamu menjual negara kepada Malaysia? Aku sangat mencintai NKRI. Dua tuduhanmu semuanya itu adalah fitnah. Fitnah. Semua adalah fitnah. Bohong. Bohong. Masih saja kau mengelak, Hamka. Siksa dia.
2,5 tahun Hamka di penjara. Di dalam penjara, Hamka bermuhasabah. Bahkan beliau menulis tafsir yang sampai saat ini menjadi karya fenomenal, yaitu Tafsir Al-Azhar. Masa Orde Lama pun berakhir, berganti pada masa Orde Baru. PKI serta antek-anteknya dihancurkan oleh Soeharto serta jajarannya. Hamka pun dibebaskan tanpa syarat. Buya, alhamdulillah kami bebaskan tanpa syarat, Buya. Orde Lama sudah berganti pada era Orde Baru. Soekarno sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat ini Presiden Republik Indonesia adalah Soeharto. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Hamka dibebaskan tanpa syarat. Beliau kembali mengadakan ceramah-ceramah keagamaan di rumahnya bersama para jemaahnya. Dan Soekarno pun jatuh sakit hingga akhirnya beliau tutup usia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, kami membawa pesan terakhir dari Bung Karno. Pesannya adalah Buya Hamka dengan sangat hormat diminta mengimami sholat jenazah Soekarno. Jadi beliau sudah wafat. Iya Buya, Bapak telah wafat di RSPAD. Sekarang jenazahnya telah dibawa ke Wisma Yaso. Adapun pesan Bung Karno pada Buya, bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Ya, ayo segera kita salatkan jenazahnya. Mari kita salatkan jenazahnya. Tanpa pikir panjang, Hamka berserta jamaah pengajian bergegas untuk mensolati jenazah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari segera kita salatkan jenazah beliau. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sesungguhnya Soekarno merupakan sahabat karib saya, dan beliau merupakan sosok presiden yang sangat luar biasa. Mari kita doakan agar semua amal ibadah Soekarno diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sungguh sosok yang sangat begitu luar biasa yang sudah Hamka tunjukkan kepada kita semua. Meskipun beliau difitnah, dihina, dijebloskan ke penjara, serta disiksa, tapi dalam hati beliau tidak ada sedikit pun rasa benci dan rasa dendam. Hamka merupakan sosok ulama yang karismatik, penyabar dan penyayang. Sosok ulama yang luar biasa.